warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan diskusi kita. Topik kali ini adalah personal mastery. Ini merupakan sebuah kesinambungan kalau kita bicara tentang leadership di dalam situasi yang berubah, dan seorang leader harus mampu untuk menjadi first and fast learner ya, dan ia harus membawa juga semua orang-orang yang bersamanya untuk menjadi learner berikutnya, sehingga nanti bisa lahir pemimpin-pemimpin baru. Ini kita harapkan seperti itu. Nah, jadi tujuan sesi ini adalah tentu saja kita ingin memahami pengertian personal mastery, manfaatnya, dan bagaimana memperbaiki personal mastery kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih efektif, dan mencapai tujuan-tujuan kita, termasuk tujuan organisasi dalam rumah sakit. Jadi di sini kita lihat, ya, ini bagian dari penguasaan pribadi yang memang sedikit kita kuasai supaya kita bisa menguasai diri kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik ya, bukan kemudian kita terbawa oleh situasi. Ini bagian dari aspirasi ya, yang nantinya tentu saja ketika bersama dengan orang lain ini harus dalam konteks membangun share vision. Nah, jadi personal mastery pada dasarnya adalah sebuah aspirasi yang semua sudah ada dalam diri kita, yang tujuannya adalah untuk melihat realitas seperti apa yang ada di luar, dan kita bisa menjadi orang yang lebih sesuai dengan kondisi itu dan bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Jadi dalam konteks ini, maka ini adalah kemampuan untuk terus-menerus menjalani visi pribadi kita, memfokuskan energi kita, membangun kesabaran, dan melihat realitas secara objektif. Ini yang barangkali 4 hal ya setidaknya harus dimiliki agar kita menjadi pribadi yang nantinya menjadi lebih pribadi yang lebih efektif. Gitu. Masa depan kita tentu saja begitu banyak perubahan karena globalisasi, modernisasi, dan perubahan struktur sosial. Ya. Makin banyak orang yang tercerahkan, makin banyak orang terdidik, dan tentu saja itu sebuah tantangan. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukan penyesuaian itu. Kalau kata Alvin Toffler, sekarang perubahan begitu cepat dan berburu-buru ya, apalagi komunitas teknologi, sehingga kebenaran kemarin itu tiba-tiba kok nggak sesuai dengan hari ini gitu ya. Ini yang barangkali kadang-kadang membuat kita kaget gitu ya. Kalau dalam leadership kemarin kita bahas sebagai situasi yang VUCA ya, volatile, uncertain, kemudian kompleksitinya meningkat, dan ambigu. Nah, jadi visi itu pada dasarnya adalah kita ingin mempertegas apa sih yang ingin kita wujudkan ketika melihat realitas seperti ini, terus gimana? Apakah kita mundur atau kita mesti memikirkan strategi untuk mencapainya dengan penuh kesabaran. Gitu ya. Nah, jadi ini logikanya ya, kita lihat di sini ada visinya, kemudian kita mesti memikirkan strateginya, dan di situ ada sebuah proses pembelajaran, karena memang tujuan itu lebih tinggi dari apa yang kita miliki saat ini, yang itu prinsip dari visi gitu. Jadi jangan kemudian kita malah memundurkan langkah kita dan kita menjadi pribadi yang tidak efektif. Bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah kita mesti perjelas dulu pribadi kita, visinya apa sih gitu ya, lalu digambarkan seperti apa. Dan berikutnya kita lihat realitasnya ya, realitas sekarang ini kita seperti apa. Bisa aja kita sebagai seorang anak perempuan kecil gitu ya, seperti itu, atau seorang anak laki-laki kecil, atau rumah sakit kita masih kecil, tetapi kita berpikir ke depan akan bisa kita perbaiki untuk menjadi lebih besar. Gimana caranya? Maka visinya itu jelas, seperti apa, lalu kita pikirkan langkah-langkah untuk mencapainya seperti apa. Jadi dalam konteks personal mastery pada dasarnya adalah pertanyaannya tentang apakah kita sudah memiliki fokus demand sacrifice, karena begitu banyak keinginan yang ingin kita wujudkan, sama aja dengan rumah sakit, begitu banyak keinginan yang ingin Anda wujudkan, jadi the best hospital, ya, kemudian excellent services, dan macam-macam. Bagaimana itu dibinding menjadi satu kesatuan dan satu yang real dan memang bisa kita capai, dan kita memang menginginkannya dan kita memang mau mencapainya, kan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang pentingnya waktu dan kesabaran. Waktu itu sebenarnya demokratis. Setiap orang itu punya kesempatan dalam hidup ini sama aja. 1 tahun itu 24 jam, 7 hari, dan 365 hari.
sama, tapi kemudian apa yang beda kan gitu ya. Yang mesti diingat adalah waktu itu memang lebih penting daripada uang. Uang hilang bisa kita dapat lagi, tapi kalau waktu sudah pergi tidak akan kembali lagi. Jadi kita pada dasarnya memang tidak bisa memanage waktu. Yang kita manage adalah kelakuan kita ya, atau diri kita sendiri. Nah, di sini yang mesti dilihat adalah ketika melihat visi atau beri sebuah harapan dengan realitas, ada reaksi yang berbeda ya. Setidaknya ada tiga atau ya tiga lah. Yang pertama reaksi yang sifatnya itu emosional gitu ya. Yang kedua adalah reaksi yang berorientasi kreatif. Dan yang ketiga adalah reaksi yang melihat kecenderungan antar elemen seperti apa gitu. Nah, gambarannya seperti ini kalau kata Peter Senge ya. Beliau katakan seperti ini. To every action there is always opposed and equal reaction, or mutual action of two bodies upon each other are always equal and directed to the contrary path. Jadi ketika kita beraksi ada reaksi seperti itu. Nah, ini yang barangkali mesti diingat, dan seperti itulah akan membentuk sebenarnya reaksi kita seperti apa sih terhadap visi yang kita canangkan gitu ya. Apakah sekedar menuliskan visi itu kemudian kita diam saja atau kita semakin bersemangat. Sini. Tegangan emosional tuh kira-kira seperti ini ya. Perbedaan harapan kenyataan saling menimbulkan ketegangan emosi ya, yang kadang-kadang membuat akhirnya membuat kita sedih, khawatir, bahkan menjadi tidak berdaya. Udah, nggak usah dah. Jadi kira-kira seperti itu membuat akhirnya kita tidak mau mencapai apa yang kita inginkan. Tegangan seperti itu harus dihindarkan. Nah, yang kita harapkan adalah tegangan kreatif. Jadi antara visi dan realitas itu memang ada beda, tapi disitulah kita menjadi semangat, dan semangat itulah kemudian kita belajar bagaimana caranya mencapai visi itu. Gitu. Jadi bukan kemudian kita diam saja. Itulah tegangan kreatif yang membuat kita, udah apalagi nih yang mesti kita lakukan kan gitu ya. Nah, ya, kira-kira gambarnya kayak orang pemancing ya, tegangan kreatif itu. Makin kuat tarikannya dia makin semangat, berarti ikannya besar kan gitu ya. Kemudian tegangan ini membangkitkan bagaimana energi kita untuk lebih memfokuskan ya, memahami realitas dengan lebih baik, kemudian mencari cara yang lebih sesuai sehingga antara visi dan realitas ini betul-betul membangun sebuah semangat baru dan kita memang ingin mewujudkannya. Disitulah proses learning itu bisa berjalan. Jadi ketegangan kreatif inilah inti dari personal mastery. Ketika kita mampu menguasai diri kita, diarahkan gitu ya, misalnya waktu kita kecil kan belajar sesuatu, ini matematika, ini IPA, ini sosial, ini statistik. Anda membuat menjadi tegang dan semangat untuk mempelajarinya. Gitu ya. Jadi tegangan kreatif itu pada dasarnya mengingatkan kita untuk bertahan dan sabar gitu ya. Jadi disinilah ada sebuah proses peningkatan kapasitas untuk belajar. Karena ada yang mengatakan learn or die, dalam arti kalau kita tidak mampu belajar dengan baik atau tidak mau belajar, maka kita akan ditinggalkan karena dunia begitu cepat berubah. Kata Charles Handley, Beyond seperti bukunya, beliau mengatakan, orang Jepang mengatakan begini, mereka itu kurva kehidupannya kan sama lah semua orang, bahwa kalau makin tua kan makin lemah ya. Tetapi kita mesti lebih banyak belajar, lebih banyak mendengar dan berpikir. Kenapa? Karena kita kan memang menjadi lebih lambat. Jadi bukan lebih tua itu kemudian menjadi tidak belajar, justru harus lebih banyak lagi belajarnya. Nah, jadi kalau mau latihan, ya yang pertama adalah coba kita gambarkan apa sih yang ingin diciptakan di masa depan. Kemudian kita coba perjelas ya. Jadi apakah itu memperbaiki sifat kita, ya, apakah kita ingin punya materi baru, ya,
rumahkah, kesehatan, hubungan, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah perluas dan klasifikasi jika saya bisa mengerjakannya sekarang. Kemudian apa yang akan saya ambil sekarang atau nanti gitu ya. Nah ini kemudian apa yang kita lakukan. Jadi itu memperjelas visi. Adapun setelah itu memfokuskan energi, membangun kesabaran, dan juga melihat realitas yang saat ini ada, itu bisa kita pelajari dalam tahap-tahap berikutnya atau Anda bisa lakukan dengan lebih jauh setelah itu. Nah, mari kita tutup kuliah kita dengan refleksi seberapa baik ya, kita dalam mencapai tujuan hidup selama ini, apakah dalam di keluarga, tempat kerja maupun di masyarakat. Ini barangkali silahkan dipikirkan. Atau kita sekedar mengikuti arus saja ya. Yang berikutnya apa? Apakah kita selalu berubah memperbaiki diri kita ya untuk lebih baik lagi dan lebih memberikan manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Misalnya ada banyak cara untuk melakukan perbaikan diri. Salah satunya dengan berbanyak membaca buku dan literatur lainnya. Ya, tentu saja misalnya dari bukunya Peter Senge atau Seven Habits dari Stephen Covey, lalu Self Driving dari Rena Kasali dan juga dari John Maxwell dan buku-buku lain yang intinya adalah bagaimana kita melakukan upaya penguasaan diri kita sehingga diri kita menjadi lebih efektif dan menjadi high achiever ya, orang yang bisa mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik. Terima kasih banyak.